dan Insan Berlian kembali lagi di acara Ngeronda Sip, ngobrolin seputar investasi saham, reksadana dan obligasi paling sip di episode 18. Kali ini kita akan bahas tiga saham pilihan kalian baik secara teknikal dan juga fundamental. Nah, Breeders, mau dibahas saham apa aja nih yang duluan? NCKL. Ya. Apa? NCKL, oke. Yang NCKL. pertama kita akan bahas NCKL dan saham yang kedua INTP. oke, INTP. Dan yang ketiga apa nih penonton? Alright, cekidot. Saham yang pertama ada PT Trimegah Bangun Persada Terbuka atau NCKL. Secara fundamental itu yes. Riset kinerjanya NCKL mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 5,62 triliun rupiah sepanjang tahun 2023 atau meningkat sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Laba perusahaan tersebut juga ditopang oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 149% menjadi 23,86 triliun rupiah di tahun 2023. Katalisnya perluasan kemampuan produksi pun memungkinkan Harita Nikel memenuhi permintaan di sektor baterai kendaraan listrik. Salah satunya adalah fasilitas permunian limonit kedua dengan teknologi HPAL dari Obit Nikel Kobal yang diharapkan akan mulai beroperasi di tahun ini. Kemudian ada ekspansi fasilitas smelter ketiga dengan teknologi RKEF di PT Karunia Permai Sentosa tetap berjalan sesuai jadwal untuk mulai beroperasi di tahun 2025 yang akan menambah 4 jalur produksi baru dengan kapasitas sekitar 60.000 ton nikel per tahun pada tahap pertamanya. Ya, pertama saham NCKL ya, secara teknikalnya kita trennya memang masih sideways, tapi posisi harganya sudah berada di bawah garis MA dan masih berpotensi melanjutkan penurunan ke area support 860. Yang kedua ada saham PT Ciputra Development Terbuka atau CTRA. Secara fundamental juga yes, riset kinerjanya CTRA meraup laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu sebesar 483,39 miliar rupiah di kuartal 1 2024. Naik menjadi 17,8% secara year on year dari 412,86 miliar rupiah. Pertumbuhan pendapatan CTRA juga didorong oleh kedua segmen bisnis, yaitu segmen pengembangan properti yang meliputi penjualan rumah dari ruko, serta segmen properti investasi yang sebagian besar meliputi pusat pembelanjaan dan fasilitas kesehatan. Katalisnya yang pertama beberapa bulan ke depan akan meluncurkan klaster-klaster baru di proyek Citra Garden Serpong, Citra Land Gama City Medan, dan juga Citra City Sentul. Yang kedua, pembebasan PPN 100% sangat menguntungkan CTRA nih, karena sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari segmen residensial yang meliputi penjualan kafling tanah, rumah tapak, apartemen, hingga ruang perkantoran strata titel. Berikutnya saham CTRA, secara teknikalnya yes, secara trennya juga masih bullish, cuman ini ada potensi koreksi dulu. Kita bisa perhatikan area support untuk lakukan pembelian, yaitu di area 1180 sampai 1175. Dan yang terakhir ada INTP, itu secara fundamental juga yes, riset kinerjanya INTP mencetak laba bersih periode berjalan sebesar 238,2 miliar. Pada kuartal 1 2024 itu turun menjadi 35,91% secara tahunan. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, penurunan laba bersih sejalan dengan melemahnya pendapatan neto yang terkoreksi sebesar 3,84% secara year on year menjadi 4,08 triliun rupiah. Pendapatan neto INTP selama periode tersebut masih didominasi oleh penjualan semen sebanyak 3,86 triliun rupiah. Pendapatan neto INTP selama periode tersebut masih didominasi oleh penjualan semen sebanyak 3,86 triliun rupiah. Kemudian disusul oleh penjualan beton siap pakai sebesar 362,3 miliar rupiah, tambang agregat senilai 48,96 miliar rupiah. Dilihat dari katalisnya, yang pertama potensi pertumbuhan seiring dengan maraknya pembangunan di Indonesia, khususnya di ibu kota negara atau IKN. Yang kedua, turunnya harga batu bara, maka biaya produksi INTP akan lebih efisien. INTP juga memprediksikan bahwa biaya pengemasan akan stabil pada kuartal pertama 2024 karena adanya penimbunan yang lebih baik selama tahun lalu. Dan yang terakhir, INTP telah mencapai penandatanganan kontrak untuk membeli DMO batubara
INTP bertujuan untuk mengamankan setidaknya 70% cadangan batubara dari batubara DMO. Saham berikutnya INTP secara teknikalnya yes ya. Pertama kita lihat trennya memang masih bearish, cuman tren bearishnya mulai melambat. Kita lihat di sini ada sedikit konsolidasi ya. Kita bisa perhatikan ada area resisten di 7.550. Jika berhasil ditembus ada potensi penguatan lanjutan ke area resisten berikutnya di area 8.825. Iya, itu dia 3 pilihan saham yang sudah kita bahas baik secara teknikal dan juga fundamental. Sampai jumpa di episode Ngeronda Sip selanjutnya. See you.